Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap sehat dan semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring, karena keadaan COVID kita ini tetap pembelajaran itu dengan online. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pola-pola hereditas. Tentang pola-pola hereditas, terutama hukum Mendel itu di Google Classroom, karena materi tersebut telah Ibu share-kan juga dengan bentuknya itu PPT dan juga modul. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel serta menyajikan hasil penerapan pola-pola hereditas dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Anak-anak, tolong sekarang mulai aktif di WA Group dengan di Google Classroom-nya. Kemudian apakah cek juga apakah kalian sudah men-share atau mendapatkan video yang Ibu share kemarin itu tentang pola-pola hereditas hukum Mendel 1. Materi kita tentang pola-pola hereditas ini menjelaskan tentang bagaimana keturunan itu atau sifat-sifat keturunan itu berasal dari orang tuanya. Nah, sebelum masuk lebih jauh di situ, Ibu ingin mengajukan pertanyaan, kenapa kita itu bisa mirip dengan orang tua kita? Sebagai tambahan bahan pembelajaran kita, nah silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Penurunan atau untuk menambah wawasan kalian atau materi tentang pola-pola hereditas ini, silakan simak video pola-pola hereditas yang ada di YouTube atau yang Ibu bagikan atau share-kan di Google Classroom. Sebelum menjawab, coba kalian lakukan itu, browsing internet bisa, kemudian jawab pertanyaan atau lakukan kegiatan praktikum. Nah, kemudian yang tadi pertanyaan teman-temanmu tadi, satu orang bisa milih, misalkan saya, Kak Imam, saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Nah, itu begitu ya, pilih salah satu jawaban temannya, pertanyaan temannya untuk jawab, ya. Sebelum berikutnya, Ibu berikan suaranya tentang kegiatan praktikum. Ini penengah, ya, berikan suaranya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan praktikum penyilangan hukum Mendel, ada beberapa yang perlu kita siapkan, yaitu alat tambahannya, kancing genetika. Di sini misalkan kancing itu 2 warna.
Kancingnya 2 warna. Nah, masing-masing 6 buah kancing. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kegiatan persilangan monohibrid tidak penuh atau intermediate, yang dimana terdapat warna merah sejumlah 19, merah muda 21, dan warna putih 20, dan perbandingannya ialah 1:2:1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kegiatan persilangan monohibrid dengan dominasi penuh. Dari kegiatan tersebut diperoleh warna merah sebanyak 46 dan warna putih sebanyak 14. Dan setelah saya hitung, perbandingan yang diperoleh adalah 3:1. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat kita simpulkan dari materi hari ini adalah bahwa karakteristik persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Sifat yang kuat disebut sifat dominan dan bersifat menutupi. Nah, ini Ibu sudah lihat sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ini dari Imam. Bagaimana cara Mendel mempelajari genetika pada makhluk hidup? Kemudian pertanyaan dari Jumriyati. Bagaimana isi dari hukum Mendel 1? Nah, kemudian ada pertanyaan ketiga itu dari Nisa. Mengapa manusia memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda? Dan ada pertanyaan keempat juga ini dari Hairul. Apa yang terjadi setelah Mendel melakukan proses pemilangan pada kacang erkis? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini kita akan mencari jawabannya dengan diskusi, kemudian dengan melakukan praktikum, kemudian juga bisa kita mencari tambahan materinya itu di Google. Ya guys. Sudah. Anak-anak, setelah memprediksi jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi, sekarang kita langsung masuk ke kegiatan praktikum yang ada di LKPD. Silakan dilihat LKPD-nya, kemudian siapkan alat dan bahan. Nah, langkah kerjanya juga sudah ada di situ. Nah, setelah melakukan praktikum, langsung isi tabel data yang kalian peroleh. Kemudian jawab pertanyaan di LKPD. Setelah itu, kalian tolong foto hasil kegiatannya atau datanya tersebut, kemudian kirimkan ke WA group. Dari hasil kegiatan dan hasil presentasi yang telah anak-anak lakukan tadi, ada beberapa yang Ibu lihat di sini. Nah, hasil kegiatan praktikumnya umumnya itu sama dengan hasil dari hukum Mendel 1 atau persilangan hukum Mendel 1. Nah, kemudian kegiatannya juga Ibu lihat sudah lumayan bagus tampilan presentasinya. Nah,
Untuk pertemuan kali ini kita akhiri di sini. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi persilangan di hibrid atau persilangan hukum Mendel 2. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.